Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di pertemuan ketiga mata kuliah psikologi dalam. Pertemuan ketiga ini menyambung pertemuan kedua sebelumnya yang kita membahas tentang psikoanalisis klasiknya Freudian. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan membahas salah dua dari metode psikoterapi yang digunakan dalam psikoanalisisnya Freudian. Nah, metode apakah itu? Kita akan hari ini akan membahas tentang analisis mimpi atau dream analysis sama asosiasi bebas gitu lah. Indikator yang harus kita penuhi pada pertemuan hari ini itu kita nanti akan belajar tentang konsep dasar analisis mimpi, kemudian kita akan menganalisis konten mimpi, terus habis itu kita akan belajar tentang konsep dasar asosiasi bebas dan juga kontennya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke materi pembahasan pertama. Kalau teman-teman mungkin sudah membaca tentang analisis mimpi atau dream analysis, nah sebenarnya kita kembali lagi ke materi bahwa Freudian itu mengatakan bahwa manusia ini terdiri dari alam sadar, alam prasadar, dan juga alam bawah sadar. Nah, menurut Freud, mimpi itu merupakan salah satu jalan utama, bukan salah satu sih, merupakan jalan utama untuk menuju alam bawah sadar, yang mana alam bawah sadar itu menyimpan segala macam keresahan, menyimpan segala macam kondisi psikis dari seseorang itu sendiri. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk ke alam bawah sadarnya seseorang adalah menggunakan mimpi itu sendiri. Karena apa? Karena menurut Freud, mimpi itu merupakan pesan dari alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Nah, pesan-pesan ini itu isinya apa sih? Isinya pesan-pesan yang di dalam mimpi itu merupakan keinginan, terus habis itu ketakutan, terus habis itu berbagai macam aktivitas emosi lainnya juga gitu yang kalau misalnya kita sadar itu kita kalau misalnya kita dalam kondisi sadar itu kita nggak sadar. Maksudnya gini, kalau kita dalam kondisi yang bangun sadar itu kita tidak menyadari hal-hal itu gitu. Nah, kita bisa menyadari hal-hal itu dengan mimpi-mimpi yang terrealisasi mimpi-mimpi yang terwujud ketika kita tidur gitu. Nah, karena apa? Menurut asumsi dasarnya Freud, mimpi itu merupakan simbolisasi dari keinginan-keinginan yang direpress di alam bawah sadar. Masih ingat defense mekanismenya? Ada salah satu defense mekanismenya yakni represi. Nah, salah satu cara merepress adalah melalui mimpi-mimpi itu gitu. Nah, terus habis itu asumsi dasar yang kedua adalah terkait dengan bahwa hampir semua mimpi itu merupakan upaya untuk memenuhi keinginan. Jadi mimpi-mimpi itu adalah upaya bagi kita yang tidak mampu mewujudkan keinginan secara kondisi sadar. Nah, itu diwujudkan melalui mimpi gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak bisa mewujud nyatakan hal itu di alam nyata, kita bisa berhaluria lewat mimpi kok gitu. Itu analisis itu konsep dasarnya Freud gitu. Nah, terus habis itu mimpi juga merupakan pemenuhan keinginan yang tadi dan juga merupakan simbol. Nah, dengan menganalisis mimpi dari setiap individu, kita bisa mengetahui keinginan-keinginan yang direpress oleh si klien itu gitu. Jadi Freud percaya bahwa mimpi itu merupakan sesuatu keinginan, emosi yang direpress di alam bawah sadar, kemudian diwujud nyatakan dalam bentuk mimpi yang tidak nyata. Nah, itu merupakan representasi dari hal-hal yang atau keinginan-keinginan yang direpress. Itu asumsi dasarnya yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konten mimpi. Nah, ada dua macam konten mimpi di yang ditulis dalam bukunya Freud, The Interpretation of Dream, ada manifest content sama ada latent content gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang manifest content itu merupakan gambaran-gambaran di dalam mimpi yang dapat terlihat secara gamblang. Jadi, manifest content adalah gambaran-gambaran itu yang terlihat secara universal. Semuanya itu terlihat secara gamblang. Jadi, apa yang dilihat dalam mimpi itu dinamakan manifest content gitu. Jadi, semua yang dilihat dalam mimpi secara gamblang, secara jelas itu manifest content. Nah, kemudian konten yang kedua dalam mimpi adalah yang latent content. Latent content adalah keinginan dan pikiran yang tersembunyi dan itu tidak disadari. Nah, jadi
dari manifest konten, kita harus menginterpretasikannya menjadi laten konten. Karena apa? Karena manifest konten ini mengandung laten konten. Jadi mengandung hal-hal yang disembunyikan, hal-hal yang tidak disadari, yang mana itu merupakan bisa jadi sumber dari konflik yang dialami oleh si klien atau si individu ini gitu. Nah, salah satu contohnya adalah yang saya baca di dalam beberapa referensi, ada yang seorang perempuan yang bermimpi didatangi ular dengan jarak yang cukup dekat, lalu dia dipatuk ular tersebut dan merasa kesakitan. Dia merasa kesakitan dan dia tidak bisa menghindar dari ular tersebut gitu. Nah, kalau kita menganalisa dari cerita singkat ini, seorang perempuan yang bermimpi didatangi ular dengan jarak yang cukup dekat, kemudian perempuan ini dipatuk oleh ular, dia merasa kesakitan dan dia tidak bisa menghindar dari ular tersebut. Kalau kita lihat manifest kontennya adalah ada ular, kemudian ada perasaan takut, kemudian ada kegiatan menyakiti gitu. Nah, semacam itu. Kemudian kita bisa, lah terus bagaimana caranya kita mengetahui laten kontennya? Nah, laten kontennya itu kita tidak serta-merta menginterpretasikan dengan ilmu tok gatuk atau ilmu cocok-cocokan, teman-teman. Jadi, tidak seperti analisis mimpi atau tafsir mimpi di beberapa buku primbon, tidak semacam itu, tetapi analisis mimpi menurutnya Freud itu kita harus melakukan pendalaman, melakukan wawancara lebih dalam dengan menggunakan metode asosiasi bebas. Nah, untuk mengetahui laten kontennya, ya kita harus melakukan asosiasi bebas kepada si klien ini. Nah, setelah kita melakukan asosiasi bebas terhadap klien ini, ternyata diperoleh bahwa ular itu adalah simbolisasi dari, karena Freud itu mengarahnya ke libido dan seks, maka ular itu disimbolkan alat kelaminnya laki-laki. Kemudian ada perasaan takut, kemudian ada menyakiti. Nah, ternyata setelah kita lakukan asosiasi bebas, diketahui bahwa memang dia sedang berada dalam kondisi disakiti oleh seorang laki-laki yang mana itu adalah suaminya sendiri, yang padahal dia sudah menikah tetapi pernikahannya itu tidak sesuai dengan keinginan perempuan ini, tetapi perempuan ini ya mau tidak mau harus menaati kewajibannya sebagai seorang istri, termasuk melayani kebutuhan biologisnya sang suami gitu. Nah, sehingga dia kegiatan itu menimbulkan kecemasan baginya, dan kecemasan itu direpress kemudian dimanifestasikan dalam bentuk mimpi ular ini gitu. Semacam itu. Jadi laten kontennya adalah ketakutan akan disakiti oleh laki-laki yang ini berkaitan dengan aktivitas seksual gitu. Jadi itu salah satu contoh kasus bagaimana kita menganalisa manifest konten dan juga laten konten gitu. Nah, terus dalam analisis mimpi, kita juga dalam analisis mimpi laten konten maupun manifest konten ini juga diselubungi oleh namanya selubung mimpi. Nah, ada 4 selubung mimpi yang yang menurutnya Freud, yakni mimpi penyingkatan atau condensation dream, kemudian mimpi pemindahan atau displacement dream, kemudian ada mimpi perlambangan atau symbolization dream, dan juga secondary vision. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, mimpi penyingkatan itu merupakan banyaknya ide yang terrepress dari alam sadar, kemudian datang dalam satu mimpi dan itu diringkas dan ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita dalam suatu hari, sehari sebelumnya itu kita melakukan aktivitas kegiatan yang banyak, kemudian begitu menguras pikiran dan juga emosi, kadang-kadang itu akan terbawa ke dalam mimpi dan kadang-kadang mimpinya itu nggak nyambung. Jadi seringkali gambarnya itu ditumpuk-tumpuk dan kadang-kadang timelinenya tidak jelas. Nah, itu adalah selubung mimpi yang namanya penyingkatan atau condensation itu tadi. Jadi misalnya gini, dalam suatu mimpi kita mengalami mimpi yang timeline tidak jelas, mengalami mimpi yang tidak lazim, mengalami mimpi yang tidak logis, itu adalah karena apa? Karena kita mengalami penumpukan emosi yang begitu banyak sehingga
diwujud nyatakan dalam bentuk mimpi yang begitu diringkas dalam satu gambar, yang biasanya gambar itu menjadi aneh dan tidak lazim itu tadi gitu. Nah, yang kedua adalah displacement dream. Nah, displacement dream ini terjadi ketika kita itu menggelisahkan sesuatu atau kita galau terhadap sesuatu, kemudian kegalauan itu dimanifestasikan atau digantikan dengan subjek yang lain supaya kegelisahan kita itu menjadi minimal gitu. Nah, salah satu contoh yang di beberapa buku yang menjadi referensi adalah ini, seorang pemuda yang ingin membunuh ayahnya, kemudian di dalam mimpi, dia bermimpi bahwa dia melihat ayahnya dibunuh oleh orang asing. Nah, jadi apa namanya, orang asing kegiatan, keinginan agresif untuk membunuh ayahnya ini di-displacement kan atau dipindahkan ke orang asing itu gitu. Jadi tetap aja ada keinginan untuk agresi membunuh ayahnya, tetapi dipindahkan ke orang asing semacam itu. Itu yang displacement dream. Kemudian ada yang mimpi perlambangan. Nah, mimpi perlambangan ini atau symbolization dream ini adalah ide-ide yang muncul dalam mimpi tetapi dalam wujud simbol gitu. Jadi dalam wujud simbol dan itu dilambangkan. Nah, ini yang seringkali apa namanya agak sama atau teman-teman agak overlap dengan primbon. Biasanya hal-hal yang misalnya mimpi apa ya, biasanya mimpi ketemu ular ya. Nah, mimpi ketemu ular yang tadi, mimpi ketemu ular nanti mau ketemu jodoh gitu. Nah, kita tidak bisa langsung kalau di primbon kan biasanya begitu, tetapi eh, di sini kita tidaknya. Simbol-simbol itu adalah benda-benda yang biasanya disimbolkan atau itu mewakili sesuatu gitu. Ingat psikoanalisis itu selalu memproyeksikan sesuatu gitu. Misalnya ini contohnya adalah kotak, lemari, dan barang-barang yang itu bentuknya kontainer itu mewakili rahim. Terus habis itu apa namanya, balon itu mewakili payudara dan sebagainya gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah sekunder revision. Nah, ini adalah tahap terakhir dari proses bermimpi yang mana semua hal aneh dan peristiwa-peristiwa di dalam mimpi itu tersusun kembali sehingga mereka menjadi masuk akal gitu. Nah, ini adalah direvisi kembali sehingga mimpinya akan menjadi lebih masuk akal semacam itu, teman-teman. Oke, nah kita bahas selanjutnya ke rangsangan dan sumber mimpi. Nah, ada 4 jenis rangsangan dan 4 jenis sumber mimpi, yang mana rangsangan ini mempengaruhi mimpi kita gitu. Nah, rangsangan yang pertama adalah rangsangan indrawi eksternal. Nah, rangsangan indrawi eksternal ini adalah rangsangan yang berorientasi pada objek di mana tempat kita tinggal. Jadi lingkungan sekitar kita itu menentukan ke apa namanya, mimpinya kita, kemungkinan semacam itu. Jadi kalau misalnya ada rangsangan di lingkungan yang gelap atau terang, nah kemungkinan mimpi kita juga akan tidak jauh-jauh dari sana semacam itu. Nah, yang kedua adalah rangsangan indrawi internal. Nah, kalau rangsangan indrawi internal ini berorientasi pada subjek, jadi pada si individu sendiri itu bagaimana kondisinya, terus habis itu dan ini berkaitan dengan rangsangan fisik internal yang mana berorientasi pada subjek dan juga berorientasi pada kondisi organ dari si pemimpi itu tadi gitu. Jadi rangsangan dan sumber mimpi itu kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal ini, dan yang terakhir adalah rangsangan psikis murni. Jadi bagaimana kondisi psikis seseorang, entah itu dalam kondisi emosi, dalam kondisi senang, dalam kondisi khawatir, atau dalam kondisi cemas. Nah, itu mempengaruhi mimpinya kita nanti gitu. Nah, terus bagaimana cara menganalisis mimpi gitu. Nah, Freud memiliki 2 metode dalam menganalisis mimpi, yakni metode yang pertama adalah menggunakan metode simbolisasi, dan metode yang kedua menggunakan metode decoding atau sandi rahasia. Nah, metode simbolisasi itu seperti tadi, jadi beberapa benda itu disimbolkan ke simbol-simbol tertentu gitu. Misalnya adalah tongkat, pisau, payung,
Terus hal-hal yang berbau berbatang itu disimbolkan adalah simbol maskulinitas atau alat kelaminnya laki-laki gitu. Kemudian ada kotak, lemari, oven, terus habis itu barang-barang yang berwadah itu disimbolkan apa namanya rahimnya perempuan. Kemudian karena ini ya, karena apa namanya Freud ini kan apa eh, memfokuskan pada aktivitas seksual dan libido, jadi simbolisasinya ya mengarah ke sana, seperti gerakan naik turun tangga, papan jumpa jungkit itu mewakili kegiatan bersemanggana gitu. Terus habis itu terus ini ada organ pria dilambangkan sebagai orang dan organ wanita dilambangkan sebagai pemandangan. Nah, hal-hal yang semacam itu adalah simbolisasi. Nah, bedanya apa dengan primbon? Bedanya adalah ketika kita menyimbolkan itu kita tidak langsung berarti dalam ini harus sudah saklek begitu. Seperti kalau di primbon, kalau kita ketemu, misalnya kalau ada kita mimpi bahwa gigi kita patah atau gigi kita copot. Nah, di primbon kan sudah saklek bahwa itu akan ada keluarga yang meninggal atau akan ada keluarga yang sakit gitu ya. Nah, untuk analisis mimpinya Freud, kita tidak saklek semacam itu. Kita harus mengkonfirmasi lagi ke klien dan juga kita harus memperhatikan latar belakang sosial budayanya klien dan latar belakang kepribadiannya klien juga gitu. Maka itu nanti kita perlu asosiasi bebas. Gitu bedanya dengan si primbon. Nah, terus metode yang kedua, metode sandi rahasia atau decoding. Nah, itu kita menguraikan kode-kode yang di dalam mimpi itu dalam buku panduan mimpi gitu. Kebetulan saya tidak punya buku panduan mimpinya. Kalau primbon sih saya punya, tapi kalau buku panduan mimpinya Freud saya belum punya dan saya nyari e-booknya belum dapat. Kalau misalnya teman-teman ada yang dapat, teman-teman bisa sharing loh dengan saya. Gitu, terus habis itu, jadi sandi rahasia itu kodenya apa, kemudian dicari dalam buku panduan. Teman-teman kalau misalnya sudah membaca bukunya tes grafis, di tes grafis itu kan ada toh. Jadi gambarnya begini, maka artinya begini. Nah, sandi rahasia decoding ini juga hampir sama dengan itu, cuma stimulusnya adalah stimulus dari mimpi gitu. Kemudian nah, si Freud tidak begitu puas dengan kode sandi rahasia ini karena apa? Karena ini sangat bergantung dengan individual differences-nya si klien itu. Maka itu kita harus mengkonfirmasi ulang, maka itu kita harus melakukan wawancara ulang, memperhatikan kondisi kepribadian, memperhatikan latar belakang sosial budaya juga, dan juga memperhatikan pendidikannya juga gitu. Nah, ini saya ada contoh analisis mimpi yang mungkin teman-teman bisa baca. Nanti saya upload juga di Bella, jadi analisis mimpi dari seorang ahli kimia, yang mana seorang ahli kimia itu berusaha mencoba menghentikan kebiasaan masturbasinya dengan melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan. Nah, ini mungkin beberapa teman akan merasa tidak paham dengan ini karena bahasanya memang ini bahasa terjemahannya dari bukunya Freud. Nah, nanti mungkin bisa kita diskusikan di forum diskusi di Bella. Jadi teman-teman bisa baca ini, kemudian nanti kita bisa lakukan forum diskusi di Bella gitu ya. Oke, terus habis itu kita lanjutkan ke kita lanjut ke ini. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan di depan tadi bahwa interpretation of dreams-nya Freud itu tidak sama seperti primbonnya orang Jawa. Yang mana kalau primbonnya orang Jawa itu adalah satu simbol sudah saklek atau sudah pasti ini artinya apa gitu. Nah, interpretation of dreams-nya Freud itu satu simbol itu tidak langsung berarti satu arti tertentu dan itu harus bergantung dengan kondisi si klien itu sendiri. Maka itu dalam menginterpretasikan mimpi kita perlu asosiasi bebas dan itu harus disandingkan dengan asosiasi bebas gitu. Nah, sebenarnya asosiasi bebas itu apa sih? Asosiasi bebas itu merupakan metode sandingan pasangannya siapa? Pasangannya analisis of dream, jadi pasangannya analisis mimpi untuk menggali informasi klien dari
alam bawah sadarnya dia supaya dia bisa menyadari ide-ide itu sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya dialami klien gitu. Nah, dilakukannya dengan cara bagaimana? Dilakukannya dengan cara serangkaian asosiasi dan kita sebagai terapis manut aja kemana si klien itu mau pergi gitu. Jadi si klien itu mau ngomong apa ya kita manut aja gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya biasanya kalau teman-teman melihat salah satu metodenya Freud, teman-teman bisa lihat gambar ini. Jadi klien diminta untuk berbaring di sofa atau di dipan, di kasur, dalam ruangan yang tenang, kemudian dia menceritakan apa namanya, kemudian si terapisnya duduk di belakangnya supaya tidak begitu mengintervensi si klien, kemudian si terapis menyarankan klien untuk mengatakan atau mengasosiasikan kata dan apa yang ada di pikirannya semacam itu. Itu asosiasi bebas. Nah, di dalam asosiasi bebas itu terdapat transference. Nah, transference itu merupakan apa? Transference itu merupakan pengungkapan isi ketidaksadaran yang tersimpan sejak masa anak-anak, kemudian dengan memakai si terapis sebagai media. Jadi, transference itu menggunakan terapis, meminta tolong terapis sebagai pengganti supaya si klien ini bisa mengungkapkan hal-hal yang ada di alam bawah sadarnya gitu. Nah, transferensi ini bisa mengacu kepada perasaan seksual atau libido seksual dan juga agresi. Nah, ada dua jenis transferensi, yakni transferensi positif dan juga transferensi negatif. Transferensi positif ini memungkinkan klien untuk bisa menghidupkan atau menghadirkan kembali pengalaman-pengalaman masa kecil yang tidak mengancam. Jadi menghidupkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang mana itu mungkin bisa menjadi healing proses bagi si klien, semacam itu. Kemudian yang transference negatif adalah memunculkan bentuk kebencian, perasaan yang negatif dari klien yang perlu dikenali oleh si terapis ini gitu. Nah, ini yang harus diobati, ini yang harus diterapi sama si klien itu gitu. Lah, prosedur asosiasi bebasnya bagaimana? Ada 4 prosedur dari asosiasi bebas. Yang pertama adalah dilakukan setelah wawancara pendahuluan, biasalah building rapport dulu, terus habis itu mengungkapkan informasi yang sadar, kemudian klien itu diminta untuk duduk, terus habis itu dalam kondisi yang nyaman, posisinya si terapis membelakangi bisa supaya si kliennya nyaman, kemudian klien diberi sebuah kata dan meminta untuk menjawab kata pertama yang ada di dalam pikirannya, bisa semacam itu, atau bisa juga dengan membiarkan si klien untuk menceritakan apa yang ada di pikirannya. Kemudian di dalam asosiasi bebas ini peranannya terapis itu pasif, teman-teman. Jadi si terapis hanya wait and see gitu. Jadi hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh si klien. Nah, fungsinya kalau misalnya si klien ini kehabisan kata-kata, kita bisa memberikan stimulasi untuk mendorong supaya si klien ini bisa menceritakannya lagi gitu. Semacam itu. Dan yang terakhir, perlu ruangan yang kondusif. Itu. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa ada beberapa video yang nanti saya cantumkan, jadi bisa lihat di sana juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambung di forum diskusi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis mimpi dan juga asosiasi bebas. Kata-kata terakhir untuk menutup pertemuan ketiga ini, saya teringat dari kata-katanya Andrea Hirata di novelnya Edensor, bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Jadi jangan takut bermimpi, jangan takut menganalisis mimpi kalian karena barangkali itu adalah kunci dari teman-teman untuk bisa menemukan apa yang teman-teman inginkan dan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya teman-teman. Oke, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang psikoanalisis kontemporernya Erik Erikson. Terus jangan lupa untuk mengerjakan tugas pertemuan minggu ini yang sudah ada di Bella. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.